Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ketemu lagi. Tribuners pasti udah nggak asing sama bapak-bapak di sebelah saya ini. Bapak. Saya Mas Akang ya, Akang. Aku biasa manggilnya Kang Oki. Apa kabar Kang Oki? Alhamdulillah. Kita, padahal sering bolak-balik ke programnya Tribun, tapi kita jarang ketemu ya. Jarang kesini. Baru pertama kan? Nah ini saya baru pertama kali kesini. Jadi memang udah berapa kali ya janjian Kang ya? Karena terakhir kan kita sempat ngobrol di program Obsesif waktu itu Kang ya. Dan Kang Oki sempat menyinggung soal program bersama kawan-kawan disabilitas. Dan akhirnya kita punya kesempatan untuk bermain-main ke ini satu-satunya atau ada lagi Kang? Insya Allah buka cabang lah. Insya Allah buka cabang, alhamdulillah. Buat teman-teman juga lah. Ya, jadi ini cafe Diva Move ya Kang ya. Nah kemarin itu kan sempat cerita-cerita tuh Kang. Nah ini adalah salah satu bentuk apa Kang ya? Upaya untuk memberdayakan ya Kang ya. Iya. Dan kalau boleh tahu ini gimana Kang cerita dan sejarahnya berdiri ini? Mungkin kita sambil sering main kali ya. Ya ini ada salah satu LSM kan sebenarnya yang bergerak di fokus di disabilitas. Nah bentuknya sosial advokasi. Tapi kemudian kalau misalnya hanya sosial saja kan Mas nggak kurang afdol ya. Wah, langsung jadi Tribuners. Ini ada risoles sama kebab mini. Oke Kang, lanjutkan. Nah, jadi saya langsung terdistraksi deh. Bentuk sosial advokasinya, tapi ekonominya belum tersentuh. Kita coba memberdayakan teman-teman disabilitas untuk coba mandiri lah ya. Awalnya kalau setelah pelatihan itu biasanya pertanyaannya setelah pelatihan apa? Masalah pemasaran kan? Ya akhirnya coba deh kita patungan sama teman-teman yang lain, terus dibantu juga dengan LSM itu ya kita coba buka ini. Jadi teman-teman yang jaga ini full 100% teman-teman disabilitas. Ada yang tuli, kalau yang tadi itu TG ya, grahita atau intelektual. Terus yang satu lagi sama ada 2 yang TG. Ada berapa orang Kang total personelnya? Awalnya 3, tapi yang satu karena ikut pelatihan menjahit, jadi resign dia, jadi tinggal 2. Gitu. Sementara sisa 2. Ya akhirnya kita bagi-bagi shift kan. Ya ada hari yang yang shiftnya cuma 1 akhirnya. Ada kendala nggak sih Kang kendala terberatnya apa sih? Awalnya memang banyak-banyak sedekah ya. Banyak-banyak sedekah karena teman-teman ini memang unik ya. Kalau misalnya kita teman-teman minta datang lagi, cireng, kopi. Terima kasih. Ada nih Mas. Luar biasa. Nah, ada cireng, ada kebab mini, risol. Terima kasih. Tantangannya teman-teman itu sepertinya belum bisa keluar ya. Maksudnya mereka punya produk, kemudian pas begitu diajak ke sini produknya juga belum, akhirnya tunggu rame gitu kan. Nah pas yang jaga juga begitu susah nih carinya, tapi begitu ada 1 orang temennya ikut gitu. Nah ada unik sih ya, maksudnya gini, kita goreng cireng nih, kita udah kasih tahu teman-teman itu goreng cireng seperti ini. Itu kalau gosong dikit itu dibuang Mas. Dibuang, bahkan nggak usah dibuang kata saya, kita beli aja. Nggak mau, SOP-nya dibuang katanya. Harus dibuang, dibuang. Dan tapi mereka ini Kang ya, kayak sama peraturan itu memang ketat banget kayaknya, ketat banget ini. Jadi begitu misalnya ke tempo hari pempek nggak terlalu gosong ya menurut kita ya. Iya sudahlah, kalau misalnya ini gosong nggak apa-apa kan, kita ganti gitu uangnya, tapi kita makan, kita beli lah ya. Nggak mau mereka dibuang ke tempat sampah. Dan ini produknya mereka ngolah sendiri atau hanya menjualkan aja kan? Mereka ngolah, ya kita beli frozen ya. Sementara ada beberapa teman juga yang nitipkan frozen, ada beberapa juga yang kita beli putus. Terutama yang fast moving kita beli putus. Banyak banget ini. Makasih. Sekarang kita coba nih teman-teman disabilitas yang lain untuk kentang. Ini kan mungkin simple ya, potong-potong di frozen. Ini kentangnya nggak frozen ya?
Sementara kita frozen Masih ini, pakai frozen. Cuma untuk mengolahnya Untuk teman-teman mengolahnya ya kita coba teman-teman yang ini. Nanti ada juga sempol di frozen kita goreng di sini. Oke. Jadi teman-teman yang simple dulu nih. Iya, iya, iya. Ada teman-teman beli keripik misalnya di packingnya di sini. Oke. Terus ada bunga telang hasil ini di blender di packingnya di sini. Teman-teman yang packing itu. Oke. Dan Gitu itu sih. sorry Kak, tadi kan berarti ini ada beberapa memang produknya yang mereka ngolah sendiri kemudian dijual sendiri di sini atau Iya, gitu iya, kan ya? ada beberapa. Dan ini memang fokusnya untuk di makanan aja kah atau ada yang lain kan? Ya kalau minuman sementara kan masih ini ya, masih sasetan atau Sasetan masih gitu ya. pabrikan. Ada itu, ada madu, tapi ada itu masih UKM sih. Oke. Terus UKM. ini yang jajanan di belakang ini juga UKM akhirnya. dia ada UKM ya? disabilitas, Ada beberapa yang UKM. nitip ya? Ya, Berarti mereka memang fokusnya di sini untuk melayani dulu untuk betul. sementara. Oke. Ada produksi, bukan berproduksi ya, repacking ya. Yang beli bal-balan itu ada beli kiloan, mereka yang berarti masukkan. disortir Ya, lagi. contoh kayak keripik kita beli, mereka yang masukkan. Oke. Sistemnya bagi hasil aja sama teman-teman. Oke. Seru lah. Dan ini udah berapa lama sih jalan? Dari September ya, September 2024. Oh, berarti baru 4 bulan. 4 bulan, 4 5 bulanan ya, belum. 4 bulan 5 bulanan. Nah, ini Tribuners, buat Tribuners yang belum tahu, ini Cafe Divamove ini ada di di gedung parkir ya? Parkir, Gedung parkir seberang Bekapai. Seberangnya Bekapai. Jadi kalau Tribuners dari arah Kelandasan atau dari arah Pasar Baru itu jalan yang menuju ke arah Hotel Grand Senior. Grand Senior. Nah, Erik gitu. Suparjan ya maksudnya ya. Iya. Nanti lihat ke sebelah kiri, nanti itu ada pelangnya Divamove. Dan harganya juga kisaran harganya berapa Kang di sini Kang? Belasan ribu aja ya. Belasan ribu aja. Paling Karena mahal berapa? Paling mahal 215. 15-an. 15 ribu. Jadi itu terjangkau sekali gitu Tribuners. Jadi buat teman Tribuners yang lagi mampir mungkin lewati daerah gedung parkir mungkin bisa mampir ke sini ya. Dan kita harus tetap support lah dengan Siap, teman-teman ini ya kan. Satu lagi Mas, sebenarnya keunikan kita dibanding teman-teman yang lain itu kan di Famove itu coffee, book, sama movement. Oh ya, itu Jadi baru saya mau tanyakan tuh booknya. booknya kita ada perpustakaan kecil lah ya. perpustakaan kecil. Ada perpustakaan kecil buat teman-teman baca. Tapi memang itu kan sumbangan dari teman-teman juga. Jadi buku-bukunya ya kadang agak berat, yang marketing ya, sales Iya, iya. motivasi. Nah, ada beberapa novel juga. Ya itulah yang kita siapkan di sini. Jadi itu semua free. Asal jangan dibawa pulang. Iya. Bacanya di sini aja Baca ya. di sini. WiFi juga free kan di sini Oke. dari gedung. Jadi mau ngobrol silakan, mau ngopi silakan, nongkrong mau silakan. nongkrong silakan, baca buku silakan, mau hanya sekedar main game juga silakan. Dan fokus movementnya nih Kang, untuk movementnya. Ini pemberdayaan ekonomi teman-teman lah ya. Oke. Pemberdayaan teman-teman disabilitas terutama. Jadi kita juga sudah bekerja sama sebenarnya. Nanti ada ikut berkolaborasi teman-teman dari SLB sekolah luar biasa untuk ada yang di sini, nanti ada yang mungkin bekerja di sini, ada yang nitip produknya saja. Oke. Target terdekat kita pokoknya semua lulusan SLB bisa terserap. Oke. Minimal tersebar. Dan saat ini udah berapa persen Kang? Cabang ya kan baru satu cabang nih, niatnya mau buka yang lain kan Iya, niatnya, tapi tunggu teman-teman juga nih, kan ada ya insya Allah ada bantuan dari CSR atau bantuan dari lembaga-lembaga yang lain, itu insya Allah filantropi, Iya. insya Allah bisa bantu kita gitu. Oke. Dan untuk saat ini apa aja Kang sebenarnya kegiatannya apa aja sih? Selain di ekonomi ya dan pelatihan. Tadi siang itu sosialisasi perkoperasian di dinas koperasi. Oke. Jadi niatan kita sebenarnya bukan hanya mengajari tapi memandirikan ya, supaya teman-teman itu setelah dapat bantuan misalnya atau setelah ada pelatihan mereka bisa mandiri. Oke. Jadi bisa dilepas gitu. Kalau secara data nih Kang ya, berapa persen sih Kang dari penduduk Kota Balikpapan ini yang punya apa ya, keistimewaan inilah bahasanya? Data Dinsos 2022 1.203. 1.203 orang yang 1.203 difabel ya? difabel. Tapi data itu kan pasti apa ya? Setiap hari pasti update ya. Iya, Contoh kalau misalnya kita di UGD rumah sakit kan ada yang kecelakaan, kemudian misalnya patah kaki terus diamputasi itu kan Iya.
pasti update terus. Iya, iya. Data itu yang belum diupdate. Saat ini masih 1000, berapa tadi kan? 1203. 1203. Itu dari data dinas sosial. Dan saat ini yang sudah tersentuh nih oleh teman-teman. Kita kemarin itu yang di LSM Sigap itu baru 6 kelurahan pilot project. Oke. Jadi di setiap kelurahan itu ada 6 kelompok disabilitas kelurahan. Itu ada di 6, di Prapatan, Telagasari, Gunung Sari Ulur, Gunung Sari Ilir, Manggar Baru. Itu dari 6. Nah, sebenarnya rencananya mau diduplikasi ke semua kelurahan supaya ada KDK yang lain di seluruh kelurahan. Tapi kemudian itu kan sosial advokasinya ya, sosial advokasi. Kalau nggak disentuh ekonominya kan memang agak berat nih. Karena teman-teman itu kalaupun agak sulit ya. Maksudnya kita berkegiatan tapi teman-teman yang mohon maaf misalnya pakai kursi roda, kemudian pakai tokat itu biasanya mereka bukan ojek online, tapi mobil. Kan kebutuhannya mobil mereka dan untuk datang ke sana kan butuh ongkos nih. Nah, jadi hitung-hitungannya ke sana. Kalau ekonomi yang nggak tersentuh ya memang agak sulit ya memberdayakan teman-teman. Nah, niatan kita sebenarnya cabang-cabang di FAMUV ini akan dibuka di semua kecamatan di Balikpapan. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang timur harus datang ke sini, ongkosnya mahal banget kan, tinggi banget. Jadi kita mendekatkan lah ini ke sana. Jadi di mana sih pusatnya misalnya? Adalah. Wah, terus-terusan pokoknya. Terima kasih. Penuh lama-lama meja ini. Nah, jadi kita mendekatkan ke lokasi-lokasi disabilitas itu. Jadi ongkosnya nggak terlalu mahal kalau di setiap kecamatan karena ada. Kan pusatnya di tengah kota. Di kota ya. Nah, dan kalau misalnya teman-teman dari timur, dari utara, mahal banget. Mahal lumayan kalau ongkirnya harus ke sini. Nah, kita mendekati. Nah, konsepnya mereka punya produk di mana? Mereka punya rumah produksi misalnya di Prapatan. Kan dekat di sini. Nah, nantinya supply chain yang jalan. Supply chain itu kita coba mengajukan ke beberapa CSR, itu bentuknya motor roda 3 yang dimodifikasi kursi roda bisa naik. Oke. Jadi pertama untuk kebayang. Iya, mengantisipasi bukan hanya disabilitasnya pakai kursi roda ya. Ibu hamil, orang yang stroke, orang yang misalnya lumpuh, kan misalnya sekarang agak sulit ya. Apalagi kalau misalnya mau rumahnya di gang, kan mobil masuk susah. Akhirnya motor roda 3 mudah-mudahan bisa masuk gitu. Betul. Kan. Nah, itu yang kita antisipasi. Jadi tidak perlu digotong, pakai kursi roda, dinaikin kursi rodanya naik motor. Nah, itu yang utama. Tapi yang keduanya tujuannya untuk jadi distributor. Misalnya taruh tadi, misalnya produknya di Perapatan, taruh di sini. Nah, motor itu yang akan keliling ke cabang-cabang yang lain. Untuk ngedrop, dropping. Jadi bukan gudang ya. Contoh kita belajar di minimarket yang ada di sini, yang ada di Indonesia juga kan gitu ya. Mereka kan nggak punya gudang di belakang, full area sales kan. Nah, kita juga jadi yang bergerak tuh itu terus. Apa nih yang kurang nih gitu? Yang kurang. Contoh ini udah masuk nih, lampu-lampu LED ini ternyata teman-teman bisa perbaiki nih kalau ada yang rusak. Ada beberapa yang rusak. Ada. Jadi lampu-lampu yang putih itu second tuh, lampu second. Dibaikin sama dibaikin. Dipakai. Cuman rumahnya di Sepinggan, datang ke sini ongkirnya 5.000 ya kan? Lumayan. Daripada ke sini ya kita buka cabang di sana. Nah, motor itu dan motornya motor listrik. Jadi kan hemat BBM dan nggak ngantri BBM kan. Iya. Jadi sebenarnya programnya cukup panjang, Kang ya? Panjang ya, mudah-mudahan keroyokan lah ya. Iya. Keroyokan. Jadi setelah perkoperasian, secara kelompok mereka berdaya, kita juga sudah menyurati nih dinas-dinas terkait, misalnya produknya. Nanti insya Allah pekan depan akan dikurasi produk-produk teman itu di dinas UMKM. Kurasi produknya, orangnya kita kuatkan, misalnya dengan pelatihan manajerial dan lain-lain. Terus setelah dikurasi, kita linkkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai teman-teman sudah ada BPJS Kesehatan ya, secara ini kan dari kota, dari pemerintah kota. Di Ketenagakerjaannya juga ada dan ada JHT-nya juga. Itu minimal dengan program Perisai kalau nggak salah 36.400 tuh. Oke. Jadi bisa ngeling juga ke Dinas Ketenagakerja kan. Nah, ke Dinas Tenaga Kerja kita minta pembinaan, minta dampingan juga untuk misalnya produktivitas. Teman-teman ini gimana sih caranya tenaga kerja itu bisa produktif gitu. Itu ada perlombaannya juga ada. Sidakarya, Paramakarya dan lain-lain. Itu Dinas Tenaga Kerja.
Terus teman-teman yang di bawah 30 tahun kita linkkan dengan Disporapar. Di sana ada forum kewirausahaan pemuda. Iya. FKP di pemuda. Terus yang PK, yang perempuan kepala keluarga di DP3 AKB ada programnya. Dinsosun punya. Nah, dengan Dinas Perdagangan kita coba menyurati untuk desain kemasan. Oke. Karena saya dengar itu ada programnya tuh. Ya. UKM yang sudah lolos kurasi atau yang udah bagus, desain kemasannya difasilitasi oleh Dinas Perdagangan. Jadi emang yang dilatih bukan hanya kemandiriannya aja Kang ya, tapi juga aspek-aspek detailnya juga ditambah gitu. Jadi teman-teman ini nggak hanya bergerak untuk saat ini, tapi juga nanti ke depannya mereka siap untuk di-upgrade gitu. Betul. Satu lagi, kita nggak hanya fokus di difabel atau disabilitas ya. Jadi kalau disabilitasnya itu masih kecil, kita pemberdayaannya itu ke pendamping. Iya. Pendamping itu bisa orang tua, bisa paman atau siapapun yang ngurus. Bener. Karena tumbuh kembangnya juga nanti mempengaruhi. Karena mereka juga ya seperti yang udah viral kan, misalnya Agus masih tergantung sama orang tuanya kan. Iya. Nah, jadi yang diberdayakan, yang dampingin. Oke. Ekonominya ya. Karena secara kondisi nggak memungkinkan nih yang karena difabel harus cukup menyita waktu kan ya Kang. Betul, makanya kita bukan hanya difabel atau disabilitas tapi inklusi. Jadi lingkungannya juga didukung Kang. Ya, jadi yang non disabilitas pun masuk sebagai pendamping ya, sebagai pendamping. Contoh lagi ini kita bakal ada bantuan alat nih dari salah satu filantropi nih, ada bantuan alat. Kemudian, nah ini masuknya kemana? Masuknya asnaf itu kan ada 8, masuknya ke fakir atau ke miskin. Nah, difabel yang kaya itu nggak masuk. Tapi yang miskin, kalau misalnya ini kan rentan jadi difabel kalau misalnya ini. Gitu. Jadi kita juga kalau untuk yang filantropi atau yang lasnas, basnas itu kita coba bantu mereka di alat-alat produksi. Tapi kita dampingin lagi, makanya kita bentukkan koperasi. Oke. Mereka ya kita dampingi awal, setelah itu mereka jalan sendirilah, berharapnya seperti itulah. Jadi memang yang ditumbuhkan kan bukan hanya untuk saat ini aja kan, tapi juga ke depannya. Karena kan ya ini cukup luas loh kalau misalnya kita ngomongin mengcover satu Balikpapan ini dengan beberapa kelurahan nih Kang, beberapa kecamatan nih Kang ya. Dan targetnya adalah satu kecamatan tuh punya satu cabang inilah gitu. Nah, itu juga tambahan kalau misalnya kemarin ada yang mengusulkan laundry, gimana nggak laundry? Oke. Jadi ada ibunya difabel sih, ibunya yang miskin juga, yang single juga, dia menerima cucian tapi manual. Oh, wow. Nah, jadi kalau misalnya ini agak unik ini ya. Biasanya orang laundry pakai mesin. Iya, masih ada cuci manual. Jadi begitu ini kita coba kita bantu dengan mesin cuci misalnya. Nah, nanti outletnya di cabang-cabang ini menerima cucian kotor gitu. Nanti si driver itu yang ini mengantar nanti. Memang mimpinya besar nih. Cuman kan kita udah mulai nih gitu kan. Kita udah mulai. Step by step lah, Kang. Ya, yang mudah-mudahan jadi portofolio karena yang saya tahu kemarin kita diskusi dengan Dinas Dinas Koperasi itu belum ada tuh. Pertama koperasi disabilitas. Kedua, ini belum ada nih kafe yang khusus nih. Terus ini belum ada nih, kenapa kita nggak mulai gitu? Kalau misalnya sekarang baru mulai sasetan atau mulai masih frozen food, ya kita mulai aja dulu. Atau mereka pas rame ya sudah. Karena nanti pasti ya insya Allah kan berkembang Kang ya, dan nanti produknya juga ditingkatin lagi gitu. Dan saat ini memang program program untuk ekonominya sendiri itu apakah memang fokusnya di ini aja kan, di produk aja atau ada jasa mungkin? Jasa ada ya tadi yang selain ini ya, yang benerin lampu. Terus ada backlight. Jadi backlight itu apa ya? Benerin jok mobil dan kursi, sofa gitu. Sofa, benerin sofa. Terus ada yang tadinya kerja di bengkel mobil. Sebenarnya kita tambahin dia disabilitas tangan kalau nggak salah. Di bengkel. Nah, sekarang kita bukain tambal ban misalnya. Kan nggak terlalu rumit ya. Kalau bengkel kan terlalu rumit nih. Nah, kita buka tambal ban gitu. Misalnya atau tambal ban isi anginnya gitu. Cuman kita ajakan modalnya kompresor aja. Kompresor sama tubeless kan, nggak terlalu rumit. Terus ada lagi penjahit itu yang gabung ke komunitas kita itu ada 4 orang kalau nggak salah. 4 orang yang jahit, jadi terima jahitan, terus produksi juga. Gitu sih. Tapi susah nggak sih Kang untuk
mengajak mereka untuk bergerak gitu kan. Banget. Karena kan mohon maaf nih ya kan, ada beberapa yang mungkin memang bawaan dari lahir. Ya. Pasti kan secara mental akan berbeda dengan yang kayak tadi nih, ada mungkin korban kecelakaan yang harus terpaksa amputasi. Nah itu gimana tuh Kang? Kalau yang bawaan lahir itu justru lebih mudah, karena udah biasa ya. Mungkin dari kecil udah biasa. Cuman yang agak sulit itu yang baru gitu lah. Kan saya tangan yang biasanya dia pakai buat kerja nih, tahu-tahu hilang gitu kan. Pasti kan itu yang menerima dirinya mentalnya gitu lah ya. Nah, sebenarnya kan itu ada di Balikpapan udah ada organisasi penyandang disabilitas masing-masing ragam nih ya. Contoh misalnya PPDFI, Persatuan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia cabang Balikpapan. Terus ada Gerkatin, Gerakan Tunanetra. Terus ada Pertuni, Persatuan Tuli. Ada macam-macam tuh. Jadi kalau kita mungkin penanganan kesananya enggak, karena teman-teman yang seragam disabilitasnya itu lebih masuk. Lebih masuk. Apa ya bahasanya? Sefrekuensi lah ya. Jadi teman-teman itu, karena kalau pas ngelihat kita non disabilitas biasanya belum masuk nih kalau yang baru ya. Tapi kalau dengan teman-teman yang sesama mereka lebih cair gitu. Mungkin lebih mudah juga untuk terbuka dan yang lain sebagainya kan. Nah makanya kalau kita nggak ke treatment itunya karena memang belum punya pengalaman dan pendidikan ke sana. Tapi setelah itu mereka setelah menerima dirinya sendiri, ekonominya nih coba kita apa yang bisa kita bantu untuk diperbaiki gitu. Ya, kemarin ada disabilitas atau fakir miskin ya, jualan jamu pakai motor terus kecelakaan, tromolnya pecah misalnya. Itu dan nggak bisa jualan sekarang. Ya kita bantu misalnya penyediaan tromol kita cari dana lah untuk itu. Tapi, sih. Ya biasanya kan ada yang mungkin sudah pernah mencoba gitu, terus nanti ada kendala, atau ada yang benar-benar baru Kang ya? Ya benar-benar baru. Kalau benar-benar baru dan nggak punya belum punya usaha, ya kita coba kenalkan sih sama teman-teman yang mencarikan juga usaha yang cocok kira-kira apa nih gitu. Iya, nah kemarin itu atau sampai tadi siang kita coba Bapak Ibu yang dapat bantuan alat produksi ini sebisa mungkin ada pendamping. Contoh gini, ada yang disabilitas kaki ya pakai tongkat, tapi dia punya sertifikasi AC, teknisi AC. Kebayangkan kalau harus naik tangga, nggak mungkin, karena tongkatnya dua. Pak, gimana caranya Bapak kolaborasi dengan yang disabilitas, non disabilitas yang bisa naik tangga. Orang itu yang naik, Bapak yang supervisi di bawah, gitu. Jadi kita kawin-kawinkan lah. Dikolaborasikan. Kita punyanya apa Pak? Jadi kita kolaborasikan dengan teman-teman yang disabilitas. Dan untuk pembiayaan sendiri nih Kang, dari mana? Apakah mengandalkan CSR saja kah atau? Kalau ini urunan teman-teman ya. Ini urunan teman-teman. Ada beberapa ya sistemnya kita bagi hasil. Sama teman-teman disabilitas juga bagi hasil. Mereka nggak ada gaji. Bagi hasil jadi mereka tahu nih. Tiba-tiba Pak, saya penghasilannya segini Pak. Jadi dapat dong katanya bonus. Iya, kamu hitung aja sendiri. Kan bisa. Jadi segelas ada rupiahnya, satu piring ini ada rupiahnya. Mereka bisa ngitung kan. Dan ini rata-rata 15 ribuan Kang ya? 15 ribuan. Untuk minumannya berapa Kang? 8.000. 8.000. Murah banget. Kurang kemarin ya? Kuberan. Nanti kita naikin. Jangan juga dong. Ya maksudnya masih terjangkau lah untuk nongkrong kan. Minumnya 8.000, makannya 15.000 untuk kantong Balikpapan ya. Kayaknya nggak berat-berat banget lah. Ada yang teman-teman tuli sebenarnya yang bisa barista. Cuman kan dari sisi peralatan kan lumayan mahal barista. Dan sisi tenaga kerja juga mereka kan berharap gajinya tinggi kan. Betul. Nah pasar yang di sini di area sini kayaknya nggak masuk. Kondisinya nggak masuk. Tapi kalau kafe yang khusus, terus mungkin pelan-pelan lah ya. Mungkin bisa jadi di luar cabang-cabang ini nanti ada usaha-usaha mandiri lainnya yang bergerakan juga masih memungkinkan ya. Ada yang kemarin mengajukan biasa jualan pakai motor itu disabilitas tangan. Ada yang biasa jualan pakai motor malam-malam. Karena kalau pakai ini kan otomatis nggak SIM-nya agak ini ya, nggak bisa. Jadi pas malam jualan, jadi sasetan. Kita
kita bantu nih. Kalau misalnya ini kan ada yang sekarang lagi viral tuh motor Ya. sepeda listrik yang Sepeda, kopi ya, gitu yang ya. dipakein box Ya, gitu. ya kan keliling aja nggak usah iya. pakai SIM kan kalau itu. Iya. Pakai Itu sepeda nakal di bisa. mana gitu, itu bisa. Oke. Gitu, Jadi sebenarnya itu programnya cukup panjang Kang ya sebenarnya untuk ke depannya. Dan tapi kalau misalnya kita ngomongin harapan besar nih Kang, apa sih misalnya goal terbesarnya sih untuk movement ini? Gitu? Apa ya? Teman-teman itu kalau di sektor formal pasti susah masuk. Sektor formal ya. Walaupun terutama. sebenarnya kan harusnya ada kuotanya kan. Ada, kalau secara Tapi undang-undang itu ada. jalan nggak sih sebenarnya? Ya belum, masih Belum, proses, masih berproses. Jadi kalau di swasta itu 1% kan dari betul. jumlah tenaga kerja, kalau di negeri atau pemerintah 2%. Memang masih berproses. Ya sebenarnya kecil juga Kang ya untuk kuota. Kecil banget. Makanya kita sih niatannya besar, tapi kan logika tanpa logistik repot nih. Iya benar. Makanya dari perutnya dulu kita idikan, ya sisi ekonominya kita sentuh. Apapun yang bisa kita kerjakan di sisi ekonomi, coba kita kerjakan. Sebenarnya banyak teman-teman sih, tinggal link match-nya aja ya. Ada teman-teman yang jiwa sosialnya tinggi, sama ini yang butuh kerja, misalnya kan, tinggal di-link-kan bagi hasilnya gimana. Kan itu aja sebenarnya. Dan secara kemampuan bekerja juga itu yang harusnya jadi betul, kunci gitu. betul, Ketika betul. nanti terjun ke dunia kerja, mereka udah ready gitu. Ini juga tadi kan kalau misalnya buka cabang yang tadi nyajikan tuh, Iya. jadi trainer tuh, siap nggak? Siap kan? Tapi udah oke loh, maksudnya secara looks, secara penyajian ini udah oke banget gitu. Ini udah 4 bulan mas. Iya, tapi 4 Sedekahnya banyak. 4 bulan itu kurasa cukup singkat loh kan. Oh, ini juga apa ya? Ternyata proses itu penting ya, maksudnya Iya. teman-teman yang gerahita atau yang intelektual itu kan biasanya mereka suaranya nyaring terus nggak bisa fokus. Jadi kita ngobrol tuh matanya kemana gitu. Iya. Matanya kemana nggak bisa fokus. Terus harus step by step nih. Buat kopi ya satu, selesaiin dulu buat kopi karena kalau disuruh buat dia nggak cireng bisa Iya. multitasking gitu Kang ya. nggak bisa. Mungkin harus dilatih ya. Iya. Karena selesai satu baru mulai lagi. Nah kalau yang dimulai yang kedua, yang satu nggak selesai bingung tuh. Makanya Iya. ada yang gosong, ada yang air mie-nya sampai habis Sampai gitu. lodo. Ya makanya sedekahnya sekarang ya udah 4 bulan nih. Sedekahnya mudah-mudahan udah lewat nih. Iya, Ya insya Allah. tinggal nabung untuk buka cabang lagi gitu. Oke. Yang terdekat nanti di mana nih Kang? Teman-teman mintanya yang di tengah ya. Oh. Karena yang agak sulit cari di timur sama barat nih. Oke. Teman-teman minta di tengah sama ya mungkin ke sekitar kota dulu ya, tengah sama selatan. Kita coba. Masih rada rame Kang ya. Iya, masih agak terjangkau juga dari Iya, sini, iya, bisa iya. ke kontrol kan. Memang harus ini sih. Mereka dari sisi pembukuan misalnya harus masih kita kedampingi. Ya butuh relawan lah untuk Ya, bantu-bantu. untuk ajarin. Iya, Oke. gitu sih, Mas. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan yang panjang Tribuners ya. Jadi tetap semangat buat Kang Oki. Wih, janganlah kita semua lah. Kita Ya, buat siapapun ya teman-teman Ya, ya. untuk kalau misalnya ada di lingkungannya saudara, mungkin teman Iya, iya, atau betul. tetangga Iya, yang iya. disabilitas, Iya, iya. ya tetap harus disupport ya, Iya, iya. karena Iya. ya itu betul. apa ya hajat hidupnya Betul. manusia juga gitu. Dan Ini- mereka juga punya hak untuk hidup yang layak gitu. Iya. Kalau kita kalau di Balikpapan mungkin nggak ada yang dipasung, mungkin ya udah nggak ada. Cuman disembunyikan banyak. Iya. Yang disembunyikan masih banyak, Mas. Jadi kalau misalnya ada kayak gini minimal mereka ternyata ada nih, ternyata ada nih gitu, ada teman-teman yang mau ini nih, ternyata ada gitu. Kasian juga ya kalau misalnya sampai Iya. cuma di rumah ngapain. Iya, ada beberapa teman yang ya tetangga-tetangga kita pasti ada tuh. Ada yang misalnya kejadian atau yang baru ya, kemudian terjadi terus jadi disabilitas kemudian disembunyikan atau nggak boleh keluar rumah tuh ada masih banyak. Nah, coba kita dekati dengan teman-teman yang seragam disabilitasnya. Oke. Kalau kita datangin dengan non disabilitas biasanya Iya, ada apa ini? kenapa nih kan? Tapi kalau dengan teman-teman itu kan, ayo kita keluar yuk, kita bareng-bareng gitu. Ya, Terus sih.
Jadi buat Tribuners, intinya kalau kalian lewat di sini ya, lewat di Taman Bekapai dan mampir ke gedung parkir, jangan lupa mampir ke Diva Move ya, karena di sini kalian bisa nongkrong ya sambil ngeliatin view kota Balikpapan, nggak view kota Balikpapan juga ya, view-nya Taman Bekapai. Ya ini karena ini juga salah satu taman legend di Balikpapan. Legend, ya, betul, kan? legend. Datang aja ke sini, makanannya juga murah-murah dan terjangkau, dan ini disajikan dan dibuat oleh teman-teman disabilitas. Jadi jangan kaget kalau misalnya yang jaga nanti tuli. Ya, dan ini ada bahasa isyarat. Ada kita tempel tuh. Oh, sudah tempel. Alfabet ya? Bahasa isyarat ada. Oke. Tapi kan alfabet ya. Iya. Kalau ucapan terima kasih, sama-sama teman-teman, hati-hati. Nanti teman-teman itu yang ngajarin. Makanya yang teman tuli ini kan Pagi nih, si Pagi. Ini guru bahasa isyarat juga tuh. Mbak Yuli itu. Tapi ada ini nggak sih? Maksudnya pernah nggak sih kasusnya kayak orang random gitu nggak tahu kalau ini adalah kafe banyak seru lah. Dia bingung sendiri gitu. Aku seru. ngebayanginnya gitu. Seru banyak, jadi ada banyak cerita lah teman-teman yang pesan sesuatu ke sana sampai teriak-teriak, terus saya pesan ini sambil buka menu gitu ya, ngeliat menu, saya pesan ini, pas si mbaknya berbalik ternyata maaf saya tuli gitu. Jadi harus diulang. Atau kita sekarang udah siapkan menunya, jadi tinggal nulis. Jadi kentang satu, ini satu. Jadi udah ada beberapa restoran yang juga mengaplikasikan hal yang sama. Jadi menunya sudah ada, tinggal nulis jumlahnya aja. Iya, mengantisipasi teman-teman itu gitu. Oke. Jadi tinggal coret, panas, dingin, coret gitu ininya. Memudahkan teman-teman itu. Ya itu prosesnya lama lah. Ya buat step by step dan perlu proses yang harus banyak-banyak sabar. Sabar dan syukur. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih, itu dia obrolan kita. Sebenarnya kalau sama Kang Oki ini panjang banget obrolannya. Karena kemarin itu terakhir kan yang di Obsesif itu sampai hampir sejam deh kayaknya. Iya kan? Hampir sejam loh kita ngobrol itu. Padahal kayaknya kan ngalir doang tuh ya. Tapi hampir sejam waktu itu. Ini saya tidak mau sejam sama kamu. Karena ini ada banyak makanan yang harus saya cobain. Kalau ngobrol terus dingin. Nggak ke dapur nanti kan? Iya. Oke, Tribuners, ya sekali lagi saya ingatin jangan lupa untuk mampir ke Cafe Diva Move yang ada di gedung parkir. Ini blok apa, Kang? A7. Pas di seberangnya Taman Bekapai. Itu jadi kalau misalnya Tribuners dari arah Kelandasan atau Pasar Baru, nanti itu jalanan masuk menuju ke Hotel Grand Senior, nanti ada di sebelah kiri. Oke, itu obrolan kita sore ini bersama Kang Oki di kafe yang istimewa ini, Cafe Diva Move. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Ngopi dulu, Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.